Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini di surat An-Nur ayat 1 sampai dengan 4 diterangkan oleh Allah bahwa bukan hanya pelaku zina yang dilaknat oleh Allah, tapi juga orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, laki-laki yang baik melakukan perbuatan zina, maka yang menuduh ini juga mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu sayyidul amin. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu sayyidul abrar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cinta ini, beserta seluruh pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman atau jamaah ofisial di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian dan kajian kita tentang ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an Al-Karim, dengan selalu memuji Allah, Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Esa, yang senantiasa menganugerahkan berbagai macam pemberian Allah, berbagai macam anugerah Allah, berbagai macam rahmat dan keberkahan yang selalu diberikan oleh Allah. Hendaknya kita senantiasa bersyukur
dan mensyukuri berbagai macam nikmat Allah, baik yang telah kita terima, yang sedang kita terima, dan akan kita terima dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah Allah, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju cahaya iman, litukhrijan nasa minal jahli ilal ilmi, untuk membawa atau mengeluarkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, minasyirki wal kufri ilal imani wat taqwa. Rasul diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kemusyrikan, kekafiran, menuju iman dan takwa. Dan Rasul diutus oleh Allah litukhrijan nasa minadh dhalalati ilal hidayah, untuk membawa atau mengeluarkan umat manusia dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, pada minggu yang lalu kita telah membahas dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran surah An-Nur, mulai ayat 1 sampai dengan ayat 4, mengenai cerita Allah tentang orang-orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan. Ini semuanya dihitung sebagai manusia-manusia yang tidak baik di dalam Islam. Dalam hal ibadah juga dia dihukum sebagai orang-orang yang fasik, kecuali nanti dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca di kitab tafsir, ada 3 ulama besar. Yang pertama Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Orang-orang yang berzina baik laki-laki maupun perempuan, pertama dia dihitung sebagai orang-orang Islam yang fasik. Artinya dia berakhlak dengan akhlak yang tidak bagus, walaupun dia itu mengerjakan sholat. Tetapi bila suatu saat nanti dia bertaubat, 3 imam ini dari kajiannya Al-Quran, Al-Hadis, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya, dari kajian ayat suci Al-Quran, untuk orang ini taubatnya diterima oleh Allah apabila dia bertaubat. Tetapi untuk menjadi saksi itu tidak dibenarkan lagi, karena dia pernah melakukan hal-hal yang keji. Apa kekejian yang diterangkan oleh Allah di dalam surat An-Nur ayat 1 sampai dengan 4? Keji yang pertama adalah berzina, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, menuduh wanita-wanita yang baik berzina. Demikian sebaliknya, laki-laki yang baik dituduh untuk berzina. Apakah mereka itu sudah jadi suami istri atau menuduh orang lain? Di dalam hukum ahkamul Quran,
ayat-ayat hukum yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, orang ini adalah orang-orang yang telah diwajibkan oleh Allah untuk didera, dicambuk, dan mengikuti petunjuk Al-Quran, dicambuk, didera di depan umum tanpa belas kasih kepada pelaku-pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik melakukan perbuatan zina, dan juga menuduh laki-laki yang baik melakukan perbuatan zina. Ada pemberian Allah yang sangat hebat, anugerah Allah yang Allah menerima kembali hambanya yang pernah buruk ini, yang pernah melakukan kekejian ini. Illal ladzina tabu min ba'di zalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat min ba'di zalik, setelah peristiwa atau perbuatan yang memang dilakukan. Jadi ada orang benar-benar pernah melakukan perbuatan zina, baik laki-laki maupun perempuan. Ini termasuk homoseks, berzina laki dengan laki. Zina secara umum dipahami yaitu seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, artinya dia tidak menikah tapi melakukan perbuatan suami istri. Nah, ini adalah perbuatan keji, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga pelaku sodom, liwat, itu juga zina. Cuma bedanya zina laki dengan laki, homoseksual. Sodom dalam bahasa Arabnya liwat. Nah, ini juga mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Illal ladzina tabu min ba'di zalik. Nah, kecuali orang yang telah pernah terjerumus dalam dosa, dalam kekejian, dalam kemaksiatan, melakukan perbuatan-perbuatan durjana dan memilih jalan yang keji, tapi kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di surat An-Nur ayat 1 sampai dengan 4 diterangkan oleh Allah bahwa bukan hanya pelaku zina yang dilaknat oleh Allah, tapi juga orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, laki-laki yang baik melakukan perbuatan zina, maka yang menuduh ini juga mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal ladzina tabu min ba'di zalik, kecuali mereka itu bertaubat kepada Allah setelah bergelimang dalam dosa, setelah melakukan berbagai macam kemaksiatan, kedurjanaan dan mungkarat-mungkarat lainnya, kemudian dia berhenti dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aslahu, selanjutnya dia berbuat baik. Jadi yang dimaksud dengan taubat itu tidak lagi mengulangi perbuatan maksiat yang pernah dilakukannya. Misalnya dia dulu pernah main judi, gak mau main judi lagi karena benar-benar bertaubat. Dulu pernah menjadi perampok dan pencuri, tapi kemudian bertaubat kepada Allah, dia tinggalkan kemaksiatan dan kefasadatannya itu, kemudian dia tidak mau lagi untuk melakukan perbuatan maksiat, itu taubat namanya. Termasuk orang-orang yang pernah terlibat dalam zina dan menuduh wanita-wanita yang baik, laki-laki yang baik untuk berzina,
itu namanya, dengan perbuatan zina itu namanya juga akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, illal ladzina tabu min ba'di zalik, kecuali dia itu bertaubat setelah mengerjakan, setelah terlibat dalam kemaksiatan, kemudian dia sadar, dia insaf, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis dia di hadapan Allah dan berjanji tidak lagi melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang maksiat, hal-hal yang mungkarat. Dengan air mata taubatnya diterima segala dosa-dosanya oleh Allah. Ciri-cirinya orang yang diterima taubat oleh Allah, wa aslahu, dia berbuat baik, gak lagi berkecimpung dalam dunia yang salah. Contoh, seseorang bertaubat dari gak pernah sholat, mana buktinya dia sudah diterima taubatnya? Dia selanjutnya berbuat baik dan selalu mengerjakan sholat, gak mau meninggalkan sholat lagi. Itu namanya dia telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau masih menyia-nyiakan salat, itu bukan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga orang yang pernah terlibat dalam zina, kemudian dia berdoa dan bertaubat kepada Allah dengan air matanya, dengan air mata taubatnya dia bermunajat kepada Allah. Di tengah malam atau sepertiga malam dia bermunajat, bertaubat dan berdoa kepada Allah. Dia berjanji tidak mau melakukan lagi. Janjinya dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Dia berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan-perbuatan dosanya, tidak mau lagi terlibat dalam kekejian, kemungkaran, kedurhakaan dan berbagai macam kemaksiatan. Dia mau untuk meninggalkannya seraya bertaubat kepada Allah. Selanjutnya, wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Setelah bertaubat, apa pekerjaan selanjutnya? Wa aslahu, berbuat baik, selalu berbuat baik. Yang dulu pernah meninggalkan salat, salatlah secara tamun, secara sempurna. Yang dulu pernah mencuri, tinggalkan perbuatan mencuri. Yang dulu pernah suka merampok, tinggalkan perbuatan yang keji ini. Dulu pernah berzina, tinggalkan perbuatan zina. Dan segala kemaksiatan dan kemungkaran dia tinggalkan setelah dia bertaubat kepada Allah dan berupaya untuk selalu mau berbuat baik. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini mungkin perlu kita jelaskan sedikit. Kalau di dalam surah Al-Imran itu diterangkan bahwa ciri daripada orang yang sudah bertaubat kepada Allah antara lain, pertama dia istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, enggak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan keji. Itu namanya taubat. Siapa yang menerima taubat? Allah. Oleh karena itu kita jangan mempermain-mainkan Allah. Hari ini taubat, besok maksiat, besok lagi taubat, kemudian maksiat lagi. Itu namanya memperolok-olok hukum Allah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kalau kita memperolok-olok Allah, Allah balas. Allah juga bisa untuk memperolok-olok hamba-hambanya yang fasik ini. Kemudian
dibiarkan hidup dalam keadaan terombang-ambing. Apa maksud terombang-ambing? Enggak pernah senang dalam kehidupan dunianya, apalagi ukhrawinya. Maka jangan sekali-kali di antara hamba-hamba Allah yang hidup di alam ini, dan Allah memberikan kesempatan kepada setiap hambanya yang telah terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Syaratnya pertama, istighfar pada Allah, mohon ampun kepada Allah, menangislah di hadapan Allah, kemudian jangan lagi mengulangi perbuatan-perbuatan salah, apalagi perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan mungkarat, seperti melakukan perbuatan zina, mencuri, main judi, mabuk-mabukan, dan lain-lain sebagainya. Berhentilah dan bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapatkan Allah, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dulu ada orang-orang, waktu kecil kita dengar orang duduk di menasah bermunajat, dia Allahu Allah, Allahu Rabbun, Allah Ghafurun, Peampun Desya. Allahu Allah, Allahu Rabbun, Allah Ghafurun, Peampun Desya. Bermunajat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni peampun dosa kamu ya Allah, baik le lepah bak bubut dosa, baik mutajo ya Allah. Itu Allahu Allah, Allahu Rabbun, Allah Ghafurun, Peampun Desya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan doa dan harapan kita ini kita akan menemukan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan catatan tidak lagi mengulangi perbuatan dosa, jangan lagi terlibat dalam maksiat dan mungkarat, menangislah di hadapan Allah, dan tidak usah ceritakan pada manusia, tak perlu. Misalnya dia cerita dengan bangganya, saya sekarang sudah bertaubat, dulu pernah melakukan mencuri, merampok, main judi, berzina. Tak perlu cerita pada manusia. Manusia tidak bisa menerima taubat orang, tapi Allah yang Maha menerima taubat. Bermunajat, makna munajat ini kalau bahasa Aceh, ya Allah tangku peglah lu. Nah itu bahasa munajat. Lepaskan aku ya Allah daripada berbagai macam siksaanmu yang engkau beritahukan di dalam kitab suci Al-Quran ya Allah. Kan ada nama orang munji, munaji, itu namanya yang membebaskan, yang melepaskan, yang menolong orang. Nah itu namanya munji. Mau bersedia dia. Nah, demikianlah dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Ghafur, yang Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tetap sayang kepada hamba-hambanya meskipun ia pernah bergelimang dalam dosa, tapi dia bertaubat kepada Allah. Allah telah mengajarkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, sampaikan kepada seluruh umatmu apapun dosa yang pernah dilakukan, meskipun dosanya telah memenuhi langit dan bumi, jika dia memohon ampun kepadaku, katakan kepada mereka bahwa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul bersabda, law amiltumul khataya hatta tablugha as-samaa summa nadimtum lataballahu alaikum, rawahu Ibnu Majah.
kalau sekiranya engkau hai hamba-hamba Allah telah melakukan berbagai macam dosa dan bergelimang dalam maksiat, dosamu telah penuh dengan langit dan bumi, tapi kemudian engkau menyesal dan bertaubat kepada Allah, lataballahu alaikum, aku jamin bahwa taubatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjamin ini? Rasulullah. Mengapa Rasulullah berani menjamin? Sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beritahu ya Rasulullah, sampaikan ya Rasulullah, suruh berhenti umatmu atau hambaku dari berbuat maksiat dan mungkarat, bertaubat dia kepadaku, jangan lagi mengulangi perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Kalau maksiat yang diterangkan di dalam surat An-Nur ini maksiat zina, karena zina itu fahisyatan wa sa'a sabila. Zina di samping keji, pilihan yang buruk. Mengapa dia enggak mau menikah dengan seorang wanita, diberi peluang sampai dengan 4 orang? Tapi ada juga orang yang berpoligami sampai dengan 4 orang juga berzina. Nah ini kita tahu, tapi tidak bisa disebarkan bahwa ada orang-orang yang seperti itu sudah berpoligami sampai dengan 4 orang, tapi juga masih terlibat di dalam zina. Jauhi perbuatan ini. Allah sudah berjanji, Allah sudah mengumumkan tidak ada kebahagiaan bagi para pelaku maksiat. Maksiat apapun Allah jamin dia tidak akan senang dan bahagia hidupnya di alam ini. Bahkan ujung-ujungnya kalau dia tidak bertaubat, fatazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, Allah lemahkan, Allah hancurkan, Allah binasakan fisik dan jiwanya, dan matinya dalam keadaan kufur, kafir dan fasik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka imam-imam besar seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan yang lebih senior lagi Imam Abu Hanifah, itu menyatakan pendapat mereka kompak. Orang yang pernah terlibat maksiat ini fasik orangnya, Islam gak baik itu. Misalnya ada orang Islam pernah terlibat korupsi, itu orang Islam gak baik. Ada orang Islam pernah terlibat dalam maksiat main judi, merampok, berzina, itu orang Islam yang gak baik, yang dihukum sebagai orang Islam fasik. Nah, dia paham tapi nggak mau mengerti. Nah, itu disebut dengan orang Islam yang fasik. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa tidak kamu mentadabburkan Al-Qur'an? Ataukah hatimu itu sudah tertutup? Apa makna tadabbur? Pertama, dengarkan Quran, dengarkan pengajian-pengajian, istima' kita, karena melalui mendengar banyak sekali pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, baca, tilawah kita, baca sendiri atau belajar tilawah, atau bahasa sekarang tahsin, silahkan. Atau Quran, buka sendiri, baca dan baca. Kemudian at-tadabbur, enggak cukup dengan membaca. Apa ini maksud yang saya baca ini? Nah itu, apa maksud yang saya baca? Itu disebut dengan tadabbur, membaca, memahami dan mendalami apa yang sedang dibaca. Dan yang terakhirnya wal amalu bil Quran, dan beramal dengan amalan yang diajarkan oleh Al-Quran, kitabullah yang la raiba fihi, kitab Allah
yang tiada keraguan di dalamnya. Ini kita kunci dulu ayat yang kita baca di surah An-Nur ayat 5 sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Pertama, orang yang pernah terlibat maksiat, dosa apa saja yang di ayat ini diceritakan tentang dosa zina, bertaubatlah kepada Allah. Berhenti dari perbuatan keji, kemudian bertaubat kepada Allah. Setelah itu, wa aslahu, selalu berbuat baik, jangan lagi mengulangi perbuatan maksiat setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat berikutnya, udah tadi pelaku zina, sekarang orang yang menuduh orang berzina. Ini bahaya juga, bisa mencemarkan kehormatan orang. Hanya lihat begitu saja mereka berjalan berduaan langsung tuduh berzina, enggak nanya dulu, langsung menghukum dia itu telah melakukan perbuatan zina. Itu dosa besar. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Ini hukum-hukum Allah jelas sekali di dalam Al-Quran. Misalnya hukum warisan lengkap sekali di surah An-Nisa. Hukum tentang zina, tuduh menuduh lengkap sekali di surat An-Nur. Maka Al-Quran disebut haza bayanul linnas, ini adalah keterangan yang sangat jelas untuk manusia. Jadi yang menerima Quran itu ya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diterangkan juga kepada seluruh sahabatnya dan kepada seluruh umat manusia. Hudal linnas, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Persoalan zina sudah selesai. Sekarang wallazina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka, berarti yang menuduh laki-laki, mungkin dia ada maksud untuk menceraikan istrinya atau sudah bosan, lalu dia cari kesalahan, dia bilang istri dia itu selingkuh. Nah itu, supaya dia mudah untuk mencari jalan untuk menceraikannya. Atau sebaliknya, si istri menuduh laki-lakinya, suaminya berselingkuh dan berzina karena ada rencana, mungkin ada orang ketiga dan sebagainya, lalu dia rusak hubungan yang baik ini. Ingat ya, ini kepada seluruh pendengar di mana saja berada, ingat, menuduh istri-istri yang baik itu akan dapat laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, istri-istri yang baik pun kalau dia menuduh suaminya yang baik-baik melakukan perbuatan zina karena terlalu cemburu, mudah saja dia jawab suami saya selingkuh. Nah itu bahaya sekali, ada hukumannya ternyata dari Allah. Wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin.
orang-orang yang menuduh istri-istri mereka dan tidak bisa menghadirkan saksi-saksi kecuali diri mereka sendiri. Datang nuduh atau datang ke pengadilan, ini saya mau menceraikan istri saya karena dia itu berselingkuh. Apa dalilnya? Enggak ada, kecuali saya mendengar atau melihat pernah berduaan dia dengan laki-laki itu. Ternyata enggak boleh. Siapapun yang menuduh, baik laki maupun perempuan, fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah, dia harus menghadirkan 4 orang saksi. Ini ada kasus masa Rasulullah, ya Rasulullah, saya melihat sendiri istri saya itu bersama dengan laki-laki lain, maka saya menuduh dia berzina. Apakah kamu melihat dia sedang berzina? Enggak, sedang duduk-duduk saja berdua, itu tidak boleh. Walaupun di rumah itu misalnya berdua, tidak boleh menghukum seseorang sudah berzina kecuali dia temukan. Nah, kecuali dia temukan benar-benar istrinya atau suaminya itu berzina. Karena tidak ada orang, nggak mungkin dipanggil 4 orang, sudah selesai nanti perbuatannya. Maka ada hukum lain yang ditawarkan, dia harus bersumpah. Nah, bersumpah 4 kali bersumpah. Bersumpah bahwa istrinya itu benar-benar dia melihat sedang berzina. Laki-laki juga seperti itu. Jadi siapa yang menuduh, dia harus bersumpah. Kita sekarang lain, yang korban nih yang disuruh bersumpah, sedangkan yang menuduh dengan enaknya. Nggak boleh. Siapa yang menuduh, dia yang bersumpah bahwa dia benar-benar melihat. Dan yang terakhir, yang kelima, sumpahnya dia harus menyatakan, kalau tuduhan saya ini tidak benar, maka Allah akan melaknat saya. Nah, itu. Jadi hati-hati, hukum Quran itu hebat sekali. Nggak ada yang melihat, masih ada hukum Allah yang ditawarkan di dalam surah An-Nur ini. Maka jangan sekali-kali suka menuduh, karena menuduh sudah ditetapkan oleh hukum fikih, ya kan, bahwa menuduh hukmul qadzaf haramun, hukum menuduh itu haram. Tapi kalau benar-benar dia melihat, misalnya istri melihat suaminya sedang berzina, atau sebaliknya suami melihat istrinya sedang berzina, tidak ada saksi, nggak mungkin dipanggil saksi. Ada hukum lain yang ditawarkan di dalam Al-Quran. Siapa yang menuduh, dia harus bersumpah. Sumpahnya berapa kali? Ya juga 4. Tapi kalau dia benar-benar bohong dan berani bersumpah, karena sumpah palsu disebut, wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kazibin. Jadi hukumnya yang keempat, dia bersumpah sampai dengan 5 kali, tapi sumpahnya itu tidak benar, sumpah palsu. Ingat, anna la'natallah alaihi in kana minal kazibin, maka laknat Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Saya alhamdulillah pernah melihat, tapi bukan kasus zina, kasus orang korupsi, koruptor. Di ruang sidang dia tawarkan sendiri, berani bersumpah sampai dengan 4 kali, belum sampai 5 itu jatuh. Ini saya catat, oh benar, ternyata apa yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita tidak boleh main-main dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Jangan suka bersumpah untuk mencari kebenaran padahal dia benar melakukannya, maka laknat Allah akan ditimpakan
kepada orang-orang yang berdusta, orang-orang yang bohong. Kalau bahasa hukum kita, sumpah palsu. Jangan sekali-kali ada di antara kita demi untuk membela diri bersumpah pun mau, padahal dia benar-benar bohong dan benar-benar berdusta. Semoga kajian kita tentang tafsir ayat akhlak dan ilmu akhlak pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر سلطاننا وسلطان المسلمين. اللهم اصلح شأننا.